Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yafran di Yas Channel. Kali ini saya akan membahas tentang sepatu yang banyak sekali yang tanya, rekomendasi ya. Kamu pakai sepatu apa kemarin daki di Tretes kok aman, di pundak, di penanggungan. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan tak lupa adalah disclaimer. Ini menurut pengalaman saya, dan jika ada salahnya mohon maaf atau bisa di komen. Nah, untuk yang pertama, sepatu ini cukup murah dan tidak menguras kantong kalian. 400 ke bawah. Kemarin saya dapat di harga 340-an. Awalnya harganya 400, sudah diskon di toko oren. Nah, ini yang pertama, yaitu dari segi harga kalian harus menurunkan ekspektasi kalian ya. Tapi ini cukup untuk pemula atau menengah sepatu ini. Nah, saya akan membahas fitur-fitur yang saya nikmati atau saya tahu dari sepatu 19 Yuza ini. Nah, sepatu 19 Yuza ini tidak ada belakangnya itu ya, yang terbaru-terbaru itu enggak ada ini. Sepatu 19 Yuza aja. Nah, untuk outsole-nya ini, nah ini bisa kalian lihat. Saya melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan via Tamiajeng dan ke Arjuno via Tretes serta ke Pundak. Nah, kalian tahu sendiri kan ke Arjuno via Tretes itu seperti apa kejamnya bebatuan makadam, dimulai dari jalur atau dimulai dari pos perizinan sampai di pondokan itu full bebatuan. Nah, yang pertama outsole-nya ini tidak ada kikisan. Nah, digunakan udah 3 kali ini tidak ada kikisan atau abrasi dari outsole-nya ini. Nah, untuk outsole-nya ini sudah cukup untuk trail run atau pendakian. Nah, ini yang kanan juga tidak ada kikisan atau abrasi, padahal bebatuannya cukup lincip atau tajam di jalur Tretes itu. Bisa kalian lihat, tidak ada abrasi sama sekali. Nah, ini depan, belakang. Untuk kemarin saya gunakan di pundak, itu cukup enak ini. Meskipun tanahnya itu kan seperti tanah gembur atau tanahnya itu jalan setapak, nah, agak-agak licin gitu. Ini pakai outsole-nya ini cukup nyaman, ketika digunakan naik aman sekali. Nah, ini saya praktekkan seperti ini. Jika terkena batu, ini licin loh, padahal mejanya licin. Ini cukup aman, kecuali bebatuan yang lumut sama bebatuan yang terkena hujan. Nah, itu menurut saya kurang pakem bagi sepatu ini, menurut saya ya. Nah, kalian lihat. Setelah itu pengalaman saya untuk digunakan di Gunung Pundak itu becek-becek itu masih aman, terkena tanah-tanah gembur itu masih aman. Nah, untuk yang kedua ini ada platnya. Nah, bisa kalian lihat di tengah ini plat. Plat ini cukup bermanfaat bagi kita. Kalau kalian tahu, ini platnya itu terbuat dari plastik yang keras lah. Nah, ini sangat bermanfaat bagi telapak kaki kita ketika tertumpu ini misalkan batu lincip. Nah, ini mengurangi cedera. Bayangkan kalau tidak ada plat ini dari 19 ini, mungkin telapak kaki kita akan sakit karena terkena batu tersebut. Terkhusus untuk seperti jalur makadam. Nah, ini platnya. Jadi kemarin saya gunakan ini aman, tidak ada rasa sakit, alhamdulillah. Ya, dikarenakan ada ini. Untuk yang kedua yaitu saya suka itu di sini. Fitlock. Nah, ini ada fitur fitlock. Nah, ini fitlock itu bagian yang belakang
Ini saya juga sharing, ini pengalaman saya. Fitlock ini kalau kalian tidak tahu fungsinya, mungkin ini seperti hanya desain gitu tambahan. Sebenarnya ini cukup bermanfaat. Bermanfaatnya gimana? Nah, lanjut ya, jangan di skip ini YouTube saya. Nah, ini Fitlock ini saya sedikit mereview tentang atau memberi sedikit ilmu setahu saya pengalaman. Nah, Fitlock ini kalian ketika naik kalau nggak digunakan ini masih aman Fitlock ini. Tapi ketika kalian turun, nah ini bayangkan ini kakinya kalian, nah gini, atau jempol yang sering mengalami hitam atau ininya sakit, jempolnya sakit. Ini bayangkan kakinya sampean ya. Nah ini kan biasanya sakit ujung-ujungnya ini. Karena kalian terbentur, nah gini, terbentur ke bagian depan dari sepatu kalian. Nah, gunanya Fitlock ini diciptakan untuk mengunci tumit, nah, atau mengunci kaki kalian. Ini gini ya. Ini misal kalian gini kan, ini jaraknya ada tabrakan. Nah, tabrakan ke sini. Itu sudah pasti kalau turunan pasti jempol kalian sakit atau jari-jari kalian. Nah, dengan menggunakan Fitlock ini seperti ini, bayangkan. Ini saya tali. Ini aman. Karena tumit ini tumit, nah ini kalian akan tertahan di Fitlock ini. Nah, tali terakhir ini. Nantinya kalian akan segini. Jadi kalian jempol atau ujung jari sampean ini nggak akan nabrak karena adanya Fitlock ini. Ini digunakan kalau turunan. Kalau naik ini tidak cukup berfungsi lah menurut saya. Nah, yaitu Fitlock ini sangat berfungsi untuk mengunci tadi. Yang ketiga yaitu ininya. Insole. Nah. Insole-nya ini menggunakan Hexakus. Ini sudah seperti sepatu-sepatu mahal ya. Ini sudah ada lubang-lubangnya, seperti rumah lebah ini. Ini cukup nyaman, gunanya untuk menyerap udara atau menyerap hentakan kaki dari bawah ke telapak kaki kalian. Jadi ini mengurangi rasa sakit atau capek tadi. Ini cukup membantu dan empuk sekali menurut saya. Dengan harga segitu ini masih aman 3 kali. Nah ini yang kiri juga aman. Nah ini untuk yang keempat yaitu dari ininya sudah menggunakan webbing. Nanti saya tunjukkan kok ketika saya gunakan. Untuk yang belakang ini ada reflektifnya atau reflektor atau apa itu yang terkena cahaya ini. Jadi gunanya untuk ketika kalian trail run di dini hari atau malam hari ini, kalian bisa terlihat kalau kalian menggunakan sepatu ketika terkena cahaya dari belakang. Nah, untuk ininya juga cukup tebal. Lidah atau bibirnya ini dari ini cukup tebal jadi aman di mata kaki kalian aman. Untuk yang terakhir yaitu uppernya ini cukup tebal sekali sehingga cukup nyaman di kaki kalian, namun mempunyai kekurangan menurut saya. Kekurangannya ketika basah itu lama keringnya. Nah, ini tebal sekali menurut saya. Untuk sirkulasi udaranya cukup rapat, namun tidak gerah ini. Kalian menggunakan sepatu ini. Ini kalian lihat. Untuk upper bagian depan juga sudah dilindungi. Ini yang sering terkena benturan atau gesekan dari benda lainnya. Ini kalian lihat sudah ada ini. Untuk desainnya ini menurut saya mengambil dari brand luar negeri. Saya tidak berani menyebut. Nah ini hanya menurut saya ini desainnya sudah cukup elegan sekali. Hyperweb juga. Untuk keunggulannya ini ketika kalian terbentur atau terkena itu jadi aman ini. Soalnya tebal. Namun menurut saya ketika sepatu ini sudah menerjang
air ini kan tidak waterproof. Jadi ketika menerjang air ketika kemarin di pundak, nah itu segini. Ini udah kemasukan air, sakit di kaki. Gimana ya? Kalau bahasa Jawanya bekenyek itu, nah itu. Ini udah, kalian lihat. Untuk desainnya. Nah, ini kalian lihat. Nanti saya tes sendiri. Nanti saya tunjukkan video saat saya gunakan downhill atau lari atau jalan kaki. Dan desainnya seperti ini untuk yang kanan. Cukup bagus sekali dengan harga segitu ini. Namun ada kekurangan lagi, yaitu dari lemnya. Ya, mungkin ini kan sepatu sudah, setahu saya itu udah 5 tahun. 5 tahun sudah ada ini. Sekitar 2020-2021 udah ada. Nah, ini lemnya ini nggak tahu karena saya kemarin sering nerabas banjir atau genangan di Gunung Pundak kemarin. Kan ini saya gunakan di penanggungan Arjuna Viatretes ke Pundak. Namun di dua gunung Penanggungan sama Arjuna Viatretes itu aman, tidak genangan. Untuk di Pundak itu banyak genangan. Jadi, nah ini mengalami lemnya ini. Ada yang terkelupas atau sudah tidak menempel lemnya ini. Ini nggak tahu karena saya menerjang banjirnya atau karena sudah umur. Karena lem kan juga punya umur, dan ini yang kiri juga sama. Ini ada yang buka seperti ini. Tapi ini untuk harga segitu udah aman. Kalian bisa ngasih lem. Untuk lainnya masih aman semua dari 3 gunung itu. Ini kalian lihat seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan video-video saat saya gunakan. Nah, ini kalian habis ini kalian tahu dan bisa tahu di video saya saat pendakian tentang pakemnya atau buat larinya, buat downhill, buat uphill. Oke. Kalian nikmati saat saya pendakian. Sepatu memang hanya alas kaki, namun jika tubuh dikasih sesuai porsi, akan menghasilkan energi lebih. Di era zaman sekarang, sepatu tidak hanya dijadikan sebagai kebutuhan, melainkan juga digunakan untuk fashion. Seperti biasa, pada umumnya orang akan mencari sepatu yang murah, namun mempunyai kualitas yang tidak mengecewakan. Para produsen berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan banyak orang. Sepatu ini hadir untuk melengkapi itu semua. Saya menggunakan fitur Fitlock yang sudah disediakan di 19 Yuza ini. Mengetahui di Gunung Pundak ini ada turunan dan tanjakan curam. Lanjut video saat saya gunakan di medan langsung. Kali ini saya mengecek kepakeman dari 19 ini. Tolong ikuti saya dari belakang. Ini cukup enak sekali, tidak mereset untuk di kontur-kontur yang gembur dan batu seperti ini. Ini saya di video dari belakang. Nah ini kan harusnya licin ini, dengan sepatu ini aman nih, kayak gini. Oke, aman. Permisi mas. Masa deh?
Ya, ini saya tes pull dari sepatu 19 ini. Untuk downhill pun cukup enak. Nah, ini tanahnya agak licin sedikit. Terima kasih sudah menonton video saya. Sedikit kata-kata, jangan pernah mementingkan gaya, karena gaya melebihi kemampuan kita adalah sebuah anak panah yang membunuh kebahagiaan kita. Ukuran itu penting. Semoga yang penasaran bisa terjawab, yang bingung menjadi tenang, yang ragu menjadi yakin, yang tidak tahu menjadi tahu, yang masih abu-abu segera bisa menjadi putih atau hitam, yang sakit semoga segera sehat, yang hanya melihat semoga segera mencoba dan merasakan nikmat. Sekian dari saya, Yafran. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.